Saudari-saudara terkasih, masa Advent adalah masa penantian akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Masa Advent ini dibagi dalam dua masa besar tentang kedatangan. Minggu pertama dan kedua itu tentang kedatangan Yesus kedua kalinya, kedatangan Allah kedua kalinya pada akhir zaman. Baru minggu ketiga dan keempat mendekati hari raya Natal itu tentang kedatangan atau kelahiran Yesus. Maka jangan heran kalau Injil yang baru saja kita dengar ini tentang akhir zaman. Kedua masa penantian akan kedatangan Yesus ini punya pesan pokok yang sama, yaitu supaya kita hidup bukan sebagai orang yang beragama saja, tapi orang yang hidup sungguh-sungguh dalam jalan Tuhan. Dulu dalam pelajaran agama saat SMP, guru saya menjelaskan berbeda antara orang beragama dan beriman. Beragama itu lebih soal identitas seseorang yang dikenal sebagai pemeluk agama tertentu. Dan ini bisa dilihat di KTP misalnya. Tahu, oh ini agamanya apa? Orang beragama. Barangkali ke rumah ibadah tertentu dengan cara berdoa tertentu. Namun beriman itu jauh lebih dalam daripada itu. Beriman tentang bagaimana seseorang itu berelasi dengan Tuhan. Ini soal relasi saya dengan Tuhan dalam agama yang dipeluk. Ada orang beragama yang justru menjauh dari Tuhan dan perilakunya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka jangan heran kalau di gereja Anda menemukan ada orang yang begitu aktif ke gereja terus melayani ini itu, tapi mengkhianati keluarganya, tega menyakiti dan mengambil hak saudari-saudara yang miskin demi keuntungan pribadi, dan bahkan sungguh-sungguh mau melupakan Tuhan. Nah, kalau terjadi seperti itu, tentu saja bukan salah agamanya, bukan salah Tuhannya, melainkan pribadi yang tidak sungguh-sungguh punya relasi yang mendalam dengan Tuhan. Jadi hanya di permukaan saja, tidak sungguh-sungguh mau mendalami, tidak mau mengikuti Yesus yang kadang kala berbeda dengan keinginan kita. Ada dua kemungkinan ekstrim yang membuat orang demikian ini. Ada yang pertama, ini orang-orang yang kecewa dan putus asa pada Tuhan. Buat apa percaya pada Tuhan kalau sekarang akhirnya aku sakit, terkena musibah bertubi-tubi, dan keinginanku tidak pernah terkabul. Buat apa? Gak ada gunanya. Ada yang demikian. Atau yang kedua, ini orang yang sukses luar biasa lalu lupa diri, mengumbar kesenangan duniawi, menjadi rakus sehingga apapun dimakan. Saudara kita yang miskin berpikir, besok kita mau makan apa ini? Kalau lebih sejahtera, pertanyaannya, besok kita mau makan di mana? Kalau kaya dan lupa diri, tega merencanakan besok kita mau makan siapa? Lain lagi. Maka waspadalah, waspadalah. Itu kata Yesus, ya. Dalam Injil dikatakan,
Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, kita lihat ini satu persatu sabda Yesus ini, ya. Pertama dikatakan pesta pora. Ini simbol ekspresi kegembiraan yang berlebihan. Kalau Anda bergembira, yang harus kita buat pertama adalah apa? Berdoa, bersyukur. Karena itu juga campur tangan Allah. Dan kita boleh berbagi, ya, berbagi sebagai bentuk syukur kita, bentuk sukacita kita. Jangan kalau butuh saja kita mencari Tuhan, bisa intensi tiap hari, begitu terkabul lupa sama Tuhan, tidak berdoa, tidak ke gereja lagi. Yang kedua, soal kemabukan. Kemabukan ini simbol lupa diri, lupa Tuhan. Bisa dalam arti mabuk yang benar-benar mabuk karena alkohol, ya. Atau dalam arti adiksi, ya. Misalnya judi atau judol, ya, yang rame akhir-akhir ini. Adiksi nafsu, seks, pornografi, obat-obatan terlarang. Masalahnya di mana? Masalahnya orang kalau sudah mabuk tanpa sadar semua diajak berantem. Orang kalau mabuk itu lupa diri, lupa Tuhan. Itu persoalannya. Kita bisa menyakiti orang lain, kita menyakiti diri kita sendiri, hancurlah hidup kita. Orang itu kalau sudah adiksi sama judi, seolah-olah sudah berdoa, Tuhan semoga jackpot, Tuhan semoga jackpot, main judi slot ini. Tuhan pun diajak berjudi, lupa dia bahwa itu jelas melawan kehendak Tuhan. Itu ibarat anak kecil yang bilang ke guru, ya, Bu guru ajarin aku menyontek dong. Pasti nggak boleh, pasti nggak diberi. Lalu yang ketiga, kepentingan duniawi. Di sini adalah bahaya egoisme dan individualisme. Hanya mementingkan diri sendiri. Semua soal aku. Dalam bahasa psikologis itu disebut orang yang narcissistic disorder. Supaya aku dipuji, supaya aku yang paling populer, supaya aku yang paling dihormati. Akulah yang paling benar, yang lain salah. Kita diajak untuk selalu sadar, selalu begitu, sadar. Jangan lupa diri. Diajak untuk tahu diri, seberapa batasanku. Jangan sampai semua hal tadi merusak jiwa dan raga kita. Saudari-saudara terkasih, kalaupun kita menilai diri kita, Romo saya jauh dari itu semua, jauh dari perjudian, jauh dari alkohol dan sebagainya. Paulus dalam bacaan kedua surat kepada umat di Tesalonika menulis demikian tadi. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh. Artinya apa? Kalau Anda merasa sekarang sudah baik, saya jauh dari itu semua, kita diajak untuk lebih baik lagi. Tidak ada kata akhir dalam pertobatan itu.
Ada istilah dari Santo Ignatius Loyola, magis. Magis ini bukan terkait dengan hal-hal klenik atau goib. Magis artinya semangat lebih, tidak pernah puas dan berhenti pada suatu pencapaian tertentu, melainkan selalu ingin lebih dalam, ingin lebih lagi dalam mengikuti Tuhan, dalam memuliakan Tuhan. Kita kalau jatuh pada dosa yang sama, teruslah kita mencari cara untuk lepas dari jerat itu, lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dari dosa-dosa yang selalu sama. Pasti ada cara, pasti bisa keluar dari sana. Gak mungkin gak ada jalan. Apalagi kita tekun berdoa, pasti ada jalan, ya, ada cara. Kalau kita mau dan kita tekun berdoa, mengusahakan pertobatan, pasti ada jalan. Kalau sudah berhasil mengubah satu kebiasaan buruk dan dosa, perbaiki kebiasaan buruk yang lain. Barangkali saya punya kebiasaan yang lain yang ingin saya ubah. Kalau sudah berhasil mengalahkan diri, bantulah orang terdekat Anda, orang yang Anda cintai, untuk menuju pada pertobatan. Karena pengalaman Anda dalam pertobatan itu membantu yang lain, meneguhkan yang lain. Anda menjadi saksi bahwa bisa kita keluar dari jerat dosa ini. Ya. Kalau sudah membantu satu orang, lalu bagaimana? Bantulah semakin banyak orang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak akan pernah habis. Saudari-saudara terkasih, inilah masa Advent. Inilah momentum kita untuk berefleksi, untuk berkaca diri seperti apa aku ini, dan bertobat, mau kembali pada jalan Tuhan, dan kita makin siap untuk menyambut dan merayakan kedatangan Tuhan saat Natal kelak. Semoga Natal kita tahun ini bermakna karena kita sungguh-sungguh mengusahakan pertobatan. Amin.